Hai, yuk kenalan dengan Zoom Meeting. What is Zoom Meeting? Zoom adalah layanan konferensi video berbasis cloud yang dapat teman-teman gunakan untuk bertemu secara virtual dengan orang lain, baik dengan video, ataupun audio, ataupun keduanya. Semuanya sambil melakukan obrolan langsung, dan memungkinkan teman-teman untuk merekam sesi tersebut dan bisa dilihat nanti. Sejarah Zoom. Zoom didirikan oleh Eric Yuan, yang saat ini menjadi CEO Zoom Technologies. Ide memulai startup konferensi video berawal dari masa Eric sedang duduk di bangku perkuliahan dan sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan sang kekasih. Jarak mereka dipisahkan 10 jam perjalanan menggunakan kereta. Tahun 1997, Eric pindah ke Silicon Valley dan diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang video conference, yaitu Webex. 10 tahun kemudian, perusahaan ini diakuisisi oleh Cisco, dan Eric diangkat menjadi salah satu wakil presiden. Yuan kemudian menceritakan idenya untuk membuat sebuah aplikasi video conference. Ide itu ditolak oleh para petinggi Cisco, sehingga Eric akhirnya memutuskan mundur dari perusahaan tersebut. Pada tahun 2011, Eric Yuan resmi mendirikan Zoom. Zoom fitur. Pertama, berbagi layar dan aplikasi. Penyaji dapat membagikan seluruh desktop atau aplikasi individual mereka. Kedua, deteksi suara dinamis. Tampilan kamera utama akan secara otomatis beralih ke speaker aktif. Ketiga, penjadwalan. Opsi penjadwalan browser, client, plugin, termasuk delegasi untuk co-host dan penjadwal. 4. Perekaman. Rekam meeting secara lokal dan unggah ke Blackboard Learn, Box, OneDrive Video, atau YouTube. Kelima, ruangan besar dan webinar. Sesi Zoom dapat diperluas untuk memungkinkan grup yang lebih besar, hingga 500 peserta interaktif dalam ruangan besar atau 10.000 peserta melalui Zoom webinar. Terakhir, video dan audio HD. Dengan the benefits of Zoom meeting. Pertama, kemampuan untuk terhubung secara sinkron dengan siswa Anda melalui video, audio, berbagi layar, polling, dan obrolan teks. Kedua, kemampuan siswa untuk belajar dalam kelompok, baik saat Anda mengaktifkan ruang istirahat untuk mereka, atau saat mereka menggunakan ruang rapat pribadi untuk bertemu dengan teman sebaya. Ketiga, kemampuan untuk membuat screencast sederhana, misalnya merekam presentasi sulih suara, dan membagikannya dengan siswa Anda. Yang terakhir, kemampuan untuk menggunakan anotasi tertulis di papan tulis atau langsung di dokumen layar yang Anda bagi. Menggunakan tablet dengan stylus atau alat tulis untuk membuat anotasi akan memungkinkan anotasi lanjutan seperti menulis rumus matematika. The disadvantage of Zoom meeting. Pertama, terkadang Zoom bisa jadi sangat sulit dan membingungkan untuk ditangani oleh pengguna baru. Kedua, koneksi internet cepat diperlukan untuk kelancaran pengoperasian. Ini bisa menjadi kerugian bagi mereka yang tidak memiliki kecepatan internet yang cepat. Ketiga, aplikasi Zoom seluler untuk iOS kebetulan memiliki kualitas audio yang rendah. Keempat, terkadang videonya bisa buram atau audionya jadi berisik. Kelima, ada beberapa masalah terkait keamanan dan perlindungan online-nya. Dan terakhir, aplikasi ini tidak sepenuhnya gratis. Di sisi lain, pakai dasarnya kebetulan memiliki beberapa fitur, bersamaan dengan banyaknya batasan. How to use Zoom Meeting untuk pengguna Android atau iPhone. Pertama, download aplikasi Zoom di Google Play Store untuk pengguna smartphone Android, atau Apple App Store untuk pengguna iPhone. Atau kamu dapat mengunjungi link http://zoom.us saat kamu menggunakan PC dan laptop. 2. Sign up akun menggunakan email atau profile Facebook. Ketiga, masuk ke setting atau pengaturan. Kemudian temukan personil meeting ID yang bisa digunakan untuk mengundang partisipan ke video conference. Keempat, copy meeting ID dan kirim ke teman yang akan diundang ke video conference. Atau bisa juga menggunakan link untuk di copy paste di browser. 5. Jika kamu adalah partisipan yang akan diundang ke sebuah meeting di Zoom, kamu tidak perlu memiliki akun.
kamu cukup copy-paste link atau meeting ID untuk bergabung ke dalam conference yang telah dibuat host. Keenam, jika link tersebut diklik, partisipan akan secara otomatis mendapatkan tawaran untuk bergabung ke dalam video conference. Terakhir, partisipan juga bisa copy-paste link meeting ID milik host untuk bergabung ke conference, kemudian klik join a meeting. Sekian.